Ihsan Yusari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan MKFM Yogyakarta. Bahasan kita tentang hasil rekomendasi Komnas HAM yang sudah disampaikan ini ya kepada Presiden dan sudah diarahkan oleh Menko Polhukam agar ini nantinya ditindaklanjuti di kepolisian. Nah, dari Setara Institut sendiri terkait dengan rekomendasi hasil dari Komnas HAM, seperti apa ini Pak Ihsan terlebih dahulu? Pertama Mas, sebelum saya ngomong konteks itu, pertama tentu kami mengucapkan meskipun ini udah cukup lama, tapi dari awal kami juga sudah mengucapkan bahwa turut berbelasungkawa atas kematian 6 orang anggota Laskar FPI ini, karena di luar konteks pro kontra soal politik ya, kita melihat bahwa persoalan hidup ini itu merupakan hak yang dalam konstruksi HAM itu disebut non-derogable rights, artinya hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Sehingga kematian anggota FPI ini justru menjadi bukti ini merupakan pelanggaran HAM dan memang perlu ditindaklanjuti secara serius. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan investigasi Komnas HAM ini tentu perlu kita apresiasi, karena hasil investigasi Komnas HAM ini ibarat menjadi tonggak baru, semacam tonggak baru di tengah dua tonggak yang ada sebelumnya, maksudnya versi FPI dengan versi kepolisian. Karena kita tahu bahwa dua versi ini itu saling bertolak belakang gitu kan. Nah, tentu kita mengapresiasi munculnya versi Komnas HAM ini yang kita anggap tidak seperti dua versi sebelumnya yang berpotensi rawan dengan konflik kepentingan gitu. Karena ini masing-masing dua kelompok yang terlibat kan. Maka investigasi Komnas HAM ini menjadi angin segar atas kasus ini. Nah, tentu kita berharap hasil investigasi Komnas HAM ini, dan terutama Komnas HAM juga, itu tidak sebatas sampai dengan menyerahkan hasilnya kepada Presiden, tapi juga terus mengawal hasil atau rekomendasi mereka dalam investigasi tersebut agar memang benar-benar dilaksanakan oleh Presiden dan ataupun pemerintah. Itu Mas dari kami. Baik, dan tentang tindak lanjut ini nantinya akan menjadi ranahnya kepolisian ya saat nantinya. Nah, seberapa ini peluang untuk kemudian bisa dituntaskan oleh kepolisian sendiri? Ini saya pikir ini menjadi tugas baru, bukan tugas baru, tugas pertama dari Kapolri baru untuk memastikan bahwa tindak lanjut atas investigasi Komnas HAM ini dapat dilakukan secara yang paling penting transparan dulu, terbuka, transparan dan independen dan memang dilakukan secara serius gitu. Karena kita tahu bahwa bola panas itu ada di pihak kepolisian, karena mereka dalam investigasi Komnas HAM itu kan disebut melakukan pelanggaran HAM gitu. Artinya ini bola panasnya ada di kepolisian, maka menjadi potensi untuk terjadi konflik kepentingan di dalam itu gitu. Nah, maka dari itu kami mendorong perlunya tindak lanjut yang paling penting transparan dulu dan melibatkan partisipasi publik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak hanya tindak lanjut dalam konteks hasil investigasi Komnas HAM, tapi juga perlu sanksi yang tegas terhadap, kan kalau kita baca hasil investigasi Komnas HAM itu kan ada dugaan instruksi penghapusan beberapa video-video oleh warga yang di sekitar gitu kan, kita melihat itu. Nah, tentu instruksi penghapusan beberapa barang bukti video-video oleh warga di lapangan itu kan menjadi bagi kami itu merupakan sebuah pelanggaran serius, karena itu menjadi sesuatu yang dapat mengganggu mengganggu investigasi ini sebelumnya gitu. Karena kan itu barang bukti yang penting nantinya kalau kita lihat gitu. Nah, itu malah ada instruksi untuk penghapusan ini perlu
diberi sanksi yang tegas terhadap oknum yang melakukan instruksi tersebut gitu. Itu dari kami, Mas. Baik, terkait masih dengan tindak lanjut, kalau tadi Pak Ihsan menyebutkan ini tonggak baru begitu ya melalui Komnas HAM, tapi kemudian ini kan dikembalikan ke kepolisian. Akhirnya tonggak baru itu seolah-olah tidak jadi karena ini kembali ke kepolisian. Atau seharusnya ini ditangani pihak lain begitu? Ya, kalau untuk penegakan hukum ya tentu itu ranah kepolisian. Makanya kami mendorong yang paling penting itu ini transparan dulu, Mas, gitu. Karena kita tahu bahwa konteks konflik kepentingan yang kami maksud tadi, kita tahu bahwa Polri itu sebelumnya itu memiliki versi tersendiri atas tragedi ini, gitu kan. Nah, sementara investigasi dari Komnas HAM itu memiliki beberapa perbedaan yang signifikan dalam konteks hasil investigasi ini. Maka kami mendorong bahwa selain transparan, kami mendorong bahwa yang menjadi pondasi atas tindak lanjut itu oleh kepolisian itu memang hasil investigasi dan keterangan dari Komnas HAM. Karena itu yang pertama minim konflik kepentingan, karena yaitu Komnas HAM merupakan pihak di luar dari dua pihak yang terlibat konflik itu gitu. Dan juga hasil investigasi dari Komnas HAM ini dalam prosesnya itu juga sudah melibatkan partisipasi masyarakat sipil, terutama dalam konteks uji balistik itu kan juga terbuka dilaksanakan. Maka kami memandang bahwa ada dua hal yang penting. Yang pertama, kepolisian transparan dalam tindak lanjut ini, dan yang kedua, polisi menggunakan hasil investigasi Komnas HAM ini sebagai batu pijak untuk melakukan tindak lanjut, bukan dari versi pihak kepolisian sendiri gitu. Baik, kalau terkait dengan hasil rekomendasi Komnas HAM ini kan menindaklanjuti terutama pelanggaran terkait dengan 4 orang yang sudah dalam penanganan atau penguasaan kepolisian tapi kemudian meninggal. Apakah ini nanti hasilnya berarti ketika petugas yang menembak misalnya sudah disanksi, maka ini selesai begitu? Terkait dengan hal itu, pertama memang hal ini menjadi presiden buruk ya, karena kita masih menemukan bahwa masih ada tindak kekerasan bahkan sampai hilangnya nyawa seseorang di tangan kepolisian. Karena kalau kita baca hasil investigasi itu kan itu menjadi sebuah memilukan bagaimana mungkin seseorang katakanlah itu tersangka atau calon tersangka atau apapun itu yang sudah di bawah naungan kepolisian tapi malah tewas oleh dalam naungan kepolisian itu kan menjadi sebuah ironi gitu. Bagaimana mungkin gitu, bagaimana bisa gitu. Yang pertama ini tentu menjadi presiden buruk, dan yang kedua tentu kita bukan bicara selesai sampai di sana atau tidak, karena ini konteksnya adalah ada pelanggaran HAM. Kita mesti jikalau ini ada ya semacam think tanknya gitu, mau tahu ada unsur-unsur yang lebih luas gitu, karena kan ini menjadi hal-hal dalam konteks demokrasi ya, ini menjadi suatu yang mengganggu dinamika demokrasi, karena ini kalau dalam bahasa lain itu ini masuknya senjata ke ranah demokrasi. Jadi kami tidak ingin melihat ini sebagai setelah diadili oknum-oknum polisi yang menyebabkan tewasnya 4 orang itu kasus selesai, tidak, karena ini masih menjadi sesuatu yang perlu ditangani secara serius gitu, Mas. Karena ini tidak sesederhana selesai ketika sudah diadili gitu, Mas. Baik, ketika ini investigasinya oleh Komnas HAM, kemudian rekomendasi yang muncul ini pelanggaran HAM atau bukan. Nah, adakah rekomendasi lain yang bukan sekedar ini pelanggaran HAM atau tidak begitu yang masih bisa direkomendasikan sebenarnya walaupun ini oleh Komnas HAM, atau mungkin butuh komisi yang lain semacam itu? Sebelum saya lupa ya, satu dalam hasil investigasi itu kan juga disebutkan
dugaan penggunaan senjata api oleh pihak FPI ini. Nah, kami pikir itu juga perlu menjadi bagian yang perlu ditindaklanjuti oleh polisi, karena ini kan perlu dicek apakah itu ilegal atau bagaimana. Tapi tentu kepemilikan senjata api ini tidak jangan hanya menyasar, jangan hanya sebatas untuk pihak FPI saja, karena ini perlu dikembangkan untuk sejumlah ormas-ormas, kelompok-kelompok yang lainnya yang juga ya katakanlah dugaan atau seperti apa. Pokoknya senjata api ilegal itu menjadi bukti bahwa masih ada sesuatu yang serius yang dihadapi oleh ormas-ormas di negeri ini jikalau ada gitu. Artinya ini juga perlu menjadi bagian yang perlu ditindaklanjuti. Yang kedua terkait bagian dari tindak lanjut investigasi Komnas HAM itu tentu kalau sampai sekarang ya Mas, itu yang menjadi poin penting itu yang tadi saya bilang itu, kita perlu melihat bagaimana respon kepolisian ini dalam penanganan hasil investigasi dari Komnas HAM itu. Karena kalau kita baca dinamika masyarakat, dinamika publik setelah hasil investigasi itu kan juga ada beberapa suara-suara yang mengatakan, oh ini tidak cukup hanya pelanggaran HAM, tapi juga pelanggaran HAM berat. Itu juga ada suara-suara seperti itu. Tapi itu masih perlu pembuktian TSM-nya seperti apa, struktur sistematik masuknya itu juga perlu pembuktiannya. Jadi hal-hal ini masih menjadi respon dari publik terhadap hasil investigasi ini. Tapi pentingnya sekarang ada di kepolisian. Berbagai elemen masyarakat sipil perlu untuk memastikan kepolisian menangani ini secara independen, terbuka dan profesional atau politik. Karena kan ini bagi saya menjadi salah satu taruhannya adalah slogan promoter dari kepolisian. Kita melihat apakah slogan itu berlaku untuk penanganan tindak lanjut dari hasil investigasi Komnas HAM. Baik, kembali ke pertanyaan tadi terkait investigasinya ini oleh Komnas HAM, rekomendasi yang muncul ini pelanggaran HAM atau tidak. Nah, di luar rekomendasi ini memungkinkan jugakah Komnas HAM ini mengeluarkan rekomendasi lain, misalnya tadi seperti yang disebutkan ada instruksi penghapusan data warga, ini termasuk pelanggaran misalnya, tapi siapa yang berhak mengeluarkan pernyataan bahwa ini sebuah pelanggaran? Perlukah komisi yang lain semacam itu? Atau Komnas HAM juga sudah bisa sebenarnya? Kami pikir cukup Komnas HAM gitu. Jadi bagi kami ini Komnas HAM sudah mengeluarkan seluruh hasil investigasi mereka. Jadi bagi kami kepolisian dan terutama presiden, terutama kepolisian maksudnya, itu tentu perlu melihat poin per poin dari hasil investigasi tersebut. Jadi tidak cukup hanya dengan melihat di ujungnya saja bahwa ini ada pelanggaran HAM gitu. Tapi juga perlu melihat rentetan menuju hasil itu gitu. Misalnya ada instruksi penghapusan data rekaman warga, penghapusan darah, meninggalnya 4 anggota FPI itu dalam bangunan kepolisian, itu kan menjadi bagian dari rentetan sampai menuju hasil. Karena bagi kami rentetan itu juga perlu ditindaklanjuti. Jadi tidak hanya di ujungnya, tapi juga proses juga perlu menjadi bagian yang perlu satu kesatuan gitu. Jangan hanya di ujung, tapi juga prosesnya juga perlu ditindaklanjuti, Mas. Baik, artinya perlu peran presiden langsung juga ya. Artinya dengan tadi rentetan ini ternyata rekomendasinya bukan hanya masalah ini pelanggaran HAM atau tidak, bukan hanya itu. Sedangkan di sini presiden menyerahkan ke Menko Polhukam, Menko Polhukam menyatakan juga langsung menyerahkan ke kepolisian. Artinya hal yang tadi itu tidak diambil perannya oleh presiden ataupun Menko Polhukam. Bagaimana Mas? Masih terkait dengan rangkaian rentetan peristiwanya yang memungkinkan untuk dicek penghapusan data warga, penghapusan darah dan semacam itu, ini bisa jadi pelanggaran. Presiden ataupun Menko Polhukam tidak mengambil peran untuk
menindaklanjuti poin-poin selain masalah ini pelanggaran karena penembakan 4 orang itu? Ini mungkin saya pribadi ya, itu memang belum mendengar Presiden atau Menko menjamin itu ya. Tapi kami berharap Presiden ataupun Menko itu menjamin bahwa semuanya akan ditindaklanjuti secara promoter oleh pihak kepolisian. Itu perlu jaminan sebenarnya. Nah, itu perlu didorong juga.